Iya kan? Kenapa mesti takut sih? Oke. Jadi itu yang kita terbelenggu. Jadi namanya mental block kalau istilah saya. Mental block ini begitu Mbak, saya kan tidak bisa melihat di balik dinding itu. Kan saya harus bongkar, baru bisa lihat kan? Atau saya jalan dari sana, pergi ke sana kan? Harus ada upaya itu, apa sih yang terjadi di belakang itu? Nah kita ini kebanyakan yang saya lihat, ada mental block. Nah mental block itu diciptakan menurut saya oleh para elit kita, oknum elit loh ya, tidak semua. Nah tentunya pasti ada peranan McMoran di sini, pasti. Untuk supaya kepentingan dia tercapai kan. Oke. Itu. Oke pemirsa, PT Freeport telah berkali-kali melakukan perpanjangan kontrak dengan pemerintah Indonesia. Meski demikian, pemerintah berupaya melakukan renegosiasi. Sayangnya proses renegosiasi berlangsung alot, perlu dipikirkan lagi apakah perpanjangan kontrak dengan Freeport perlu diperpanjang jika rakyat tak merasakan manfaatnya. Berbekal Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah telah berusaha melakukan renegosiasi atas kontrak-kontrak tambang di Indonesia, termasuk diantaranya kontrak yang dipegang PT Freeport Indonesia. Besarnya kontribusi tambang Papua pada perusahaan induknya, tak heran proses renegosiasi berjalan sangat alot dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Saat deadline MOU pertama habis tanggal 24 Januari 2015, pemerintah memberi kesempatan kedua dengan memperpanjang MOU hingga bulan Juli tahun yang sama. Kala itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa pemerintah dan Freeport telah menyepakati sebagian besar poin renegosiasi. Termasuk diantaranya adalah penyesuaian luas wilayah, privatisasi, peningkatan lokal konten, serta peningkatan peran masyarakat setempat. Meski demikian, masih terjadi diskusi yang alot terkait kontribusi Freeport kepada pemerintah Indonesia, serta poin tentang pembangunan smelter. Kala itu, Ma'ruf Samsudin belum lama duduk di kursi Presiden Direktur Freeport Indonesia dan tegas menyatakan komitmen perusahaan mematuhi semua aturan Indonesia. Papua itu milik Indonesia. Freeport hanya datang untuk mengelola kekayaan alam itu. Sehingga segala sesuatu yang ada di wilayah Republik Indonesia, Freeport patuh pada peraturan maupun perundang-undangan yang ada. Tapi kalau seandainya Freeport ngotot tidak mau penuhin, kembalikan kontrak karyanya. Karena Indonesia akan dapat duren runtuh. Kata sepakat pada semua poin renegosiasi akhirnya tercapai pada Juli 2015. Namun ternyata PR belum selesai. Awal tahun 2015, Freeport mengklaim telah mengajukan rencana pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian di lahan seluas 60 hektar di Gresik, Jawa Timur. Smelter kedua ini dibangun bersebelahan dengan smelter pertama dengan kapasitas produksi 2 kali lipat. Untuk pembangunan smelter ini, Freeport mengaku menyiapkan investasi hingga 2,3 miliar dolar Amerika. Angka ini 3 kali lipat dari dana pembangunan smelter pertama yang dibangun tahun 1996, yang saat itu menelan biaya 750 juta dolar Amerika. Meski demikian, hingga kini progres pembangunannya terbilang masih lambat. Freeport masih terus melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan fisik pembangunan smelter. Pada waktu persetujuan ekspor yang kemarin, mereka kan memberikan jaminan 20 juta US dollar. Kekurangan dari yang seharusnya dicapai. 20 juta dolar itu dapat dicairkan apabila mereka sudah melakukan kegiatan dan mereka sekarang sudah. Kewajiban pelepasan saham alias divestasi juga masih menggantung dan belum selesai. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2014, Freeport harus melakukan divestasi saham hingga 30% per tahun 2019. Saat ini, pemerintah Indonesia memiliki saham Freeport sebesar 9,36%. Di tahun 2015, Freeport harus melepaskan lagi sahamnya 10,64%.
Penawaran saham seharusnya disampaikan kepada pemerintah paling lambat 15 Oktober 2015 lalu. Namun, hingga kini, belum ada kelanjutan pemenuhan kewajiban ini. Di satu sisi, hasil besar yang diraup Freeport berbanding terbalik dengan yang didapatkan penduduk lokal Papua. Kita masih lihat orang Papua masih banyak yang hidup terbelakang, ya kan? Di kampungnya, terpinggir, ya kan? Padahal harusnya orang yang punya kekayaan itu harusnya hidup sejahtera. Pro kontra atas kemungkinan perpanjangan kontrak Freeport terus mengemuka. Pemerintah sendiri telah sejak beberapa lama berupaya keras untuk mempercantik Indonesia agar menarik lebih banyak investor. Di satu sisi, banyaknya asing mengelola kekayaan bumi Nusantara belum diimbangi dengan optimalisasi manfaat bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Kita kan pemerintah selalu menginginkan ada investasi. Mana-mana presiden, menteri-menteri datang ke suatu negara mengundang investasi. Nah, kalau mengundang saya investasi dari luar, tentu juga investasi yang sudah ada kita harus menjaga kelangsungannya. Karena kalau suatu investasi kita tidak menjaga kelangsungannya, bagaimana kita mengundang investasi baru? Ya, masih berdialog bersama Pak Simon. Pak Simon, akhir dari semua ini saya ingin mengetahui apa pendapat Bapak mengenai bagaimana solusinya untuk mengatasi perpanjangan Freeport yang tadi Bapak menyebutkan bukan perpanjangan Freeport lagi, begitu ya? Jadi begini, saya luruskan berkali-kali. Tidak ada lagi istilah perpanjangan kontrak. Oke. Undang-undang memerintahkan sampai habis masa berlaku, berarti 2021 kan? Isinya disesuaikan dengan isi undang-undang, berarti amandemen. Dan setelah itu sudah rezim izin, tidak ada lagi kontrak. Jadi kalau Freeport minta perpanjangan kontrak, salah. Anda menabrak undang-undang. Apalagi pemerintah mengiyakan, lebih lagi. Seharusnya? Ya, seharusnya amandemen laksanakan dulu itu. Isinya itu yang lama, sesuaikan dulu dengan undang-undang ini. Itulah amandemen. Yang sampai sekarang tidak terjadi. Oke. Iya kan? Ini saya luruskan kembali deh. Kita ini salah kaprah semua. Jadi kalau pemerintah mengadakan perpanjangan kontrak, Anda salah. Apalagi Freeport. Jadi nggak ada lagi. Undang-undang memerintahkan sesuaikan isinya, berarti kan dia amandemen. Tetap bentuknya kontrak sampai habis masa berlakunya. Nah, kedua, saya ingin juga luruskan. Kan seolah-olah selalu, bisa 20 tahun. Baca undang-undangnya, baca kontraknya sendiri. Perpanjangan itu 2 kali 10, tidak bisa diberikan sekaligus 20 tahun. 10 tahun dulu. Jadi kita ini banyak yang salah kaprah, ya toh? Pejabat asal ngomong tapi nggak pernah baca peraturan perundangan. Baca dong. Itulah tugas Anda. Jadi itu nanti menjadi IUPK tahun 2001. Itu yang dibilang Pak Jokowi, 2 tahun sebelum ini masukkan. Jadi nanti permohonannya itu untuk IUPK, izin usaha pertambangan khusus. Harus ada izin yang jelas begitu itu. ya, Pak? Nah, untuk itu jembatani dulu pelaksanaan undang-undang ini. Bikinlah amandemen. Bahwa amandemen itu diputuskan nanti, bulan depan, tapi masa berlakunya disurut 2010. Karena perintah undang-undang itu hanya 1 tahun. Sehingga kalau royalti yang 3,5% itu berlaku mulai tahun 2010. Apalagi penerimaan negara berlaku semua 2010. Sehingga undang-undang dilaksanakan, penerimaan negara juga makin besar. Benefit terhadap negara ini besar. Tidak ada yang salah di situ. Yang salah adalah apabila Freeport jadi rugi. Itu kita ngerampok. Ya dong, nggak boleh. Ibarat durian itu jangan ditebang pohonnya dong. Kan boleh aja rantingnya supaya rindang, supaya buahnya enak, ranum. Iya kan? Intinya bukan perpanjangan tapi amandemen. Amandemen dulu itu perintah undang-undang, bukan saya loh ya. Jadi itu dulu. Nah, saya berkali-kali mengatakan begitu, tapi ini pemerintah itu masa bodoh aja. Nabrak aja istilahnya perpanjangan. Freeport juga. Terima kasih Pak Simon, semoga menjadi perhatian kepada pemerintah. Terima kasih. Demikian iNews Breaking, saya Loviana Dian undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Berbekal Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah telah berusaha melakukan renegosiasi atas kontrak-kontrak tambang di Indonesia, termasuk diantaranya kontrak yang dipegang PT Freeport Indonesia. Besarnya kontribusi tambang Papua pada perusahaan induknya, tak heran proses renegosiasi berjalan sangat alot dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Cek, cek. Yes. Ini apa?